Film hitam putih itu menggambarkan sebuah pembangunan gedung. Nampak serombongan pekerja sedang menata susunan batu, mengaduk semen, dan mendorong kereta berisi pasir. Misteri Kampus Tua. Indah, Dewi, dan beberapa temannya terburu-buru membereskan buku dan alat-alat praktikum. Sekarang pukul 10 malam. Mereka tidak mau ketinggalan nonton drama Korea yang sedang seru-serunya. Apalagi ibu asrama yang baru sungguh ketat dan disiplin. Lewat dari pukul 11 malam, maka gerbang pintu asrama tidak akan dibuka. Laboratorium fisika tempat praktek itu terletak di kampus A. Sebuah gedung peninggalan zaman Belanda yang masih terlihat kokoh dan kuat. Aura catnya yang kelabu suram menambah kesan misterius. Apalagi semenjak lama telah beredar kisah-kisah di luar jangkauan nalar di gedung ini. Suara-suara langkah yang sering terdengar pada saat tengah malam, rintihan-rintihan lirih penuh nada kesakitan, sering membuat para penjaga malam lari lintang pukang. Bahkan konon, seorang mahasiswa nekat yang mencoba bertahan hingga tengah malam untuk membuktikan keberanian kepada teman-temannya, didapati pingsan esok paginya. Selama beberapa hari setelah peristiwa itu, si mahasiswa seringkali dipergoki duduk di pojokan kamar kosnya dengan muka ketakutan dan gigil yang diliputi kengerian. Indah dan Dewi adalah mahasiswi tahun pertama. Mereka tentu saja tidak bisa menghindari keharusan praktek di gedung menakutkan itu. Apalagi bukan cuma mata kuliah fisika yang harus praktek di gedung ini, kimia dan biologi juga. Di ruang yang berbeda, tapi tetap di gedung yang sama. Dan semua ruangannya mempunyai aura dan cerita yang kurang lebih sama. Kedua gadis ini berlarian sepanjang lorong menuju pintu keluar yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat praktek fisika. Suara sepatu gadis-gadis itu mengetuk-ngetuk lantai dan menimbulkan gema pantulan ke langit-langit bangunan yang sangat tinggi. Bahkan Indah dan Dewi seringkali harus menengok ke belakang karena serasa ada yang mengikuti. Keduanya saling mengangguk, lalu membalikkan badan dan melangkahkan kaki dengan tergesa-gesa menuju ruang praktek fisika. Plap, plap, plap. Seiring dengan langkah mereka, lampu-lampu neon tua di sepanjang lorong itu mati secara berurutan mulai dari depan. Indah dan Dewi menghentikan langkah mereka. Lorong menuju pintu keluar gelap gulita. Tempat mereka berdiri, lampunya masih hidup. Kedua gadis ini berpandangan dengan muka miris. Indah dan Dewi menghentikan langkah mereka. Lorong menuju pintu keluar gelap gulita. Tempat mereka berdiri, lampunya masih hidup. Kedua gadis ini berpandangan dengan muka miris. Ini namanya uji nyali. Indah dan Dewi sama-sama terlonjak kaget. Keduanya berlari menuju pintu ruang fisika yang masih terbuka. Blap, 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 berurutan lampu-lampu itu mati. Misteri Kampus Tua. Indah dan Dewi semakin tercekat hatinya. Keseluruhan lorong keluar gelap gulita.
Sinar lampu hanya berasal dari ruangan-ruangan, termasuk ruang fisika ini. Keduanya masuk bersamaan dengan suara HP Dewi yang tergeletak di meja lab, menerima panggilan atau mendapatkan kiriman pesan. Dewi buru-buru meraih HP-nya, berusaha mematikan nada panggil yang heboh itu. Tidak berhasil. Dewi melotot ke arah layar HP-nya yang cukup besar. Bahkan nada dering itu berubah menjadi suara hembusan angin yang menabrak dinding. Terikan berulang-ulang. Indah merasakan ketakutan yang menghebat. Diraihnya HP dari tangan Dewi. Dia menyentuh screen pada simbol stop. Nada dering itu berhenti. Namun tiba-tiba layar itu terbuka sendiri. Lari ke media player dan menampilkan judul sebuah film pendek hitam putih, Buried Alive. Dikubur hidup-hidup. Dewi berusaha menghapus film pendek itu dengan menekan tombol delete. Gagal. Brak. Pintu lab menutup dengan keras. Indah dan Dewi memalingkan muka bersamaan ke pintu. Pintu itu bukan sekedar menutup, tapi mengunci juga. Suasana penuh ketegangan melanda dua gadis itu. Apalagi ditambah dengan lampu ruangan secara bergantian mati. Hanya tersisa sebuah lampu kecil di sudut ruangan. Indah dan Dewi saling mendekat. Tubuh mereka menggigil. Ini keterlaluan. Dewi melihat lagi layar HP-nya. Masih di judul sebuah video yang sama. Dewi berusaha kembali ke menu. Layar sentuhnya tidak merespon sama sekali. Tetap di file video yang belum terbuka itu. Dewi menatap Indah, meminta pertimbangan. Film hitam putih itu menggambarkan sebuah pembangunan gedung. Nampak serombongan pekerja sedang menata susunan batu, mengaduk semen, dan mendorong kereta berisi pasir. Seseorang yang terlihat seperti orang Belanda dalam film itu mengangkat tangannya. Sepertinya memberi aba-aba. Seorang lain, pribumi, menggeleng-gelengkan kepala. Sepertinya menolak perintah. Orang pertama terlihat marah dan menyumpah-nyumpah. Orang kedua terlihat sabar dan berusaha menjelaskan. Gambar berhenti. Scene nomor 2. Orang-orang berkumpul mengelilingi seseorang. Bukan, tapi dua orang. Laki-laki dan perempuan. Film itu tanpa suara, sehingga Indah dan Dewi hanya bisa menebak-nebak saja apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam film tersebut. Sosok laki-laki yang dikelilingi itu sama seperti laki-laki pada scene 1. Sosok laki-laki yang sedang marah-marah sambil menuding-nuding adalah sosok laki-laki sama di scene 1 juga. Laki-laki itu berusaha melindungi si perempuan yang terlihat sangat cantik dengan wajah bulenya dalam gambar hitam putih itu. Kedua tangannya direntangkan. Orang-orang di lingkaran itu mendesak maju. Di tangan mereka terlihat tali panjang. Gambar berhenti. Misteri Kampus Tua. Scene nomor 3. Terlihat tubuh si laki-laki terikat erat. Tubuhnya menggeletak di lantai tak berdaya. Si perempuan noni Belanda berjongkok menangis di sudut ruangan sambil berusaha membetulkan bajunya yang robek-robek. Tubuh laki-laki yang terikat itu diletakkan di sebuah lubang lantai yang belum dicor semen. Beberapa orang lalu menuang adukan semen. Tubuh laki-laki itu dikubur hidup-hidup dalam guyuran semen. Si noni Belanda berlari mendekati, tidak peduli pada kondisi tubuhnya. Sebelum sempat dicegah, membenturkan kepalanya di dinding beton. Dengan kepala berdarah-darah,
noni Belanda itu merangkak mendekati laki-laki yang terikat dan sudah terdiam kaku bersama semen yang membeku. Noni itu tidak sanggup mendekati. Nyawanya melayang tepat saat guyuran semen terakhir mengubur penuh laki-laki itu. Gambar berhenti. Scene nomor 4. Hanya terlihat gambar sebuah kuburan Belanda bertuliskan di nisan besar Mariel von den Bos. Scene nomor 5. Hanya terlihat gambar lantai di depan pintu sebuah ruangan. Darah mengenang membentuk tulisan sebuah nama, Aryo Sastrono. Scene nomor 6. Lagi-lagi hanya memperlihatkan tulisan yang ditulis menggunakan darah. Kami saling mencintai. Kumpulkan tulang-tulang kami bersama dalam satu liang lahat. Jika tidak, maka kami akan terus bergentayangan menghantui. Lampu-lampu mendadak menyala semua bersamaan dengan selesainya film pendek hitam putih di layar HP Dewi. Kedua gadis itu bergidik. Ini pengalaman luar biasa bagi mereka. Mengerikan sekaligus mengharukan, tragis sekaligus romantis. Berdasarkan laporan kedua gadis itu, pihak rektorat akhirnya membongkar lantai depan pintu ruang laboratorium fisika. Ditemukan belulang yang terekat dengan semen. Laki-laki yang setelahnya diidentifikasi oleh pihak kepolisian bernama Aryo Sastrono. Tulang-tulang itu kemudian dibawa dan dimakamkan dalam satu lubang dengan makam bernisan Mariel von den Bos.